Kompasi Media, reach the world. Shalom dan selamat hari Sabat. Kita bersua kembali di ruangan secara maya ini di Kompasi Media. Pada Sabat ini kita berada di Sabat yang ke-9 di triwulan yang pertama di tahun 2024. Puji Tuhan dengan kebersamaan kita untuk terus-menerus menikmati Sabat Tuhan yang indah ini. Saya mulai kita punya pertemuan pada Sabat ini di ruangan maya ini untuk memberikan Anda satu gambaran tentang sebatang pohon yang kita tanam. Pada awalnya, ketika anak pokok itu masih kecil, anak pokok itu kalau kita cabut batangnya akan mudah tercabut. Tetapi setelah sekian lama, anak pokok itu membesar hari demi hari, tahun demi tahun. Dan pada waktu pokok itu sudah berakar tunjang, apabila kita coba untuk mencabut pokok tersebut, sudah terlalu sukar untuk dicabut. Apakah perkaitannya dengan message yang akan dirungkai dan disampaikan lewat pertemuan kita pada Sabat ini, khususnya message yang akan disampaikan oleh pembicara kita pada Sabat ini. Terima kasih buat Anda semua kerana sudah bersama dengan siaran Kompasi Media. Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berulang. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, menolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Sekali lagi, selamat hari Sabat saya ucapkan buat Anda semua. Di siaran pada Sabat yang ke-9 ini, kita akan berbicara tentang berakar. Berakar yang bagaimana dimaksudkan di dalam pertemuan kita pada Sabat ini. Ya, akar merupakan bahagian yang sangat penting bagi pokok. Tanpa akar, pokok tidak akan dapat hidup, tidak akan dapat menyerap air untuk menghasilkan makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Saya terlihat ada sebatang pokok yang sudah mati di hadapan rumah saya. Walaupun pokok itu sudah tidak berdaun, tetapi pokok itu sekian lama tetap berdiri tegak. Karena kenapa? Sebab akar pokok itu masih lagi mencengkam tanah pada pokok tersebut. Dan akhirnya, pada suatu ketika, akhirnya pokok itu tumbang. Dan ini bermakna akarnya itu sudah buruk dan tidak lagi dapat menyokong
pokok tersebut. Saudara-saudari, mari kita menikmati dahulu lagu yang pertama yang bertajuk Betapa Ajaib atau dalam bahasa dusunnya Kemayaan Tomod yang mana disampaikan oleh ALG daripada Gereja SD Puhus semasa program gereja di Kilo Rainforest Park baru-baru ini. Dipersilakan. Amin. Dengan lagu yang sudah disampaikan oleh para ahli lembaga gereja sewaktu kami mengadakan hiking santai di tempat menara di Kilo Rainforest Park pada baru-baru ini. Dan ianya berlaku secara spontan, tidak dirancang, tapi apabila berada di atas di puncak tersebut, masing-masing kami merasa terhibur, terbuai dengan keindahan ciptaan Tuhan. Maka kami dengan secara spontan merencana untuk membuat satu kenangan, yaitu menyanyikan lagu
yang bertajuk Betapa Ajaib, yaitu berkaitan dengan betapa kagumnya kita sebagai manusia atas ciptaan Tuhan di dunia ini. Saudara-saudara, kita bercakap tentang berakar. Sebaik saja kita lahir ke dunia, kita akan menerima Yesus sebagai juru selamat dan kita berakar secara rohani. Namun, di dalam perjalanan kehidupan kita sebagai manusia biasa, kita mungkin akan berakar pada dasar yang bukan Tuhan Yesus sebagai dasarnya. Maksudnya, di dalam kehidupan kita, kita berakar di dalam perkara-perkara yang tidak baik. Sebagai contoh, mempunyai perasaan iri hati, mempunyai perasaan dengki, dan tidak menghormati, tidak mengasihi, tidak menghormati. Ini adalah perkara-perkara yang tidak baik, yang mana kita mungkin boleh berakar di dalam hal-hal yang bertentangan ataupun berlawanan dengan kehendak Tuhan. Karena itu, kita ada dua pilihan, yaitu kita memilih Yesus sebagai jalan kehidupan kita, ataupun kita memilih untuk berada di luar daripada jalan yang Tuhan sudah sediakan. Karena itu, kita harus memilih berakar dalam Tuhan ataupun berakar di luar Tuhan, dan kita percaya hanya berakar di dalam Tuhan sahaja hidup kita akan menjadi tenang. Mari kita menikmati lagu yang ketiga. Lagu yang ketiga akan disampaikan oleh Elder Nelmon Bele daripada Gereja SD Kepungit, Kota Kinabalu, tetapi sebenarnya beliau berasal dari Kiulo. Dan pada hari Sabat ke-9 ini, beliau bersama dengan rombongan akan berada di gereja kami, di Gereja SD Puhus, untuk lawatan pelayanan. Kita nikmati dahulu lagu yang bertajuk I Wanna Go to Heaven, atau Ku Mau Pergi ke Surga. Mari kita menikmati lagu yang kedua. Dipersilakan. Go to heaven and pick a never-fading flower from the mountain overlooking the temple of my God. I want to go to heaven where all is light and glory. How I long to be with Jesus, how I long to be with God. Sometimes I think I could stay here no longer. I feel very lonely here, for I have seen a better land. Oh, that I had wings like a dove, then would I fly away and be at rest. Ku mau pergi ke surga, ku mau dengar suara Yesus. Darahku telah basuh dosamu, kau teguh dalam kebenaranku. Dan bila ku di surga,
Ku mau sembah di kakinya, ku mau puji nama Yesus selamanya. Dia telah berkorban bagiku. Kadang ku pikir ku tak sanggup hidup di dunia lagi. Sini ku merasa sunyi karena ku tahu ada kota yang suci. Oh, jika ku seperti merpati, ku kan terbang tinggi dan memuji Tuhan Allahku. Oh, that I had wings like a dove, then would I fly away and be at rest. Amin dengan lagu yang disampaikan oleh Elder Nelmon sebentar tadi. Ya, kita semua akan pergi ke syurga. Tetapi di saat kita mau pergi ke syurga saat ini, mari kita periksa hati kita, di manakah kita berdiri. Adakah kita berdiri berakar di tanah yang Tuhan sudah sediakan, ataupun kita sekarang ini berakar di dalam kejahatan. Saudara-saudari, di dalam kehidupan kita mempunyai dua pilihan untuk hidup, yaitu kehidupan yang penuh dengan kepahitan ataupun kehidupan yang penuh dengan kemanisan. Saya percaya dengan pimpinan Roh Kudus, kita memilih untuk hidup yang penuh dengan kemanisan. Apabila kita bercakap tentang hidup dalam kepahitan, bermakna kita sedang berakar di dalam dunia ini, yang mana kita tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Apabila kita berada di dalam berakar di dalam kejahatan, dalam kepahitan, akan dibicarakan nanti oleh pembicara kita pada Sabat ini. Apakah yang dikatakan sebagai berakar di dalam kepahitan? Ya, pasti pelajaran pada Sabat ini akan memberikan kita kekuatan untuk tetap berakar di dalam hal-hal yang baik dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita berakar tunjang di dalam perkara yang tidak baik. Karena apabila kita berada di luar Tuhan, kita tidak akan menikmati damai sejahtera yang Tuhan sudah sediakan. Mari kita menikmati dahulu lagu yang ketiga. Oke. Lagu yang ketiga, damai sejahtera kita berada di dalam Yesus Kristus, yang akan disampaikan oleh para pendeta yang sekarang ini sudah berada di ladang Tuhan, dan mereka ini merupakan mantan ataupun bekas pelajar alumni daripada UNAI. Mari kita menikmati lagu yang ketiga ini. Dipersilakan. Berbahagialah kita semuanya yang telah mengenal Yesus. Duka akan lenyap dan damai selamanya bila mengenal Yesus. Rasa gembira yang datang dari Yesus yang telah mengasihi kita. Ku kasih karena telah mengenal Yesus. Haleluya, amin. Telah mengasihi kita, ku kasih
Amin. Berbahagialah kita semuanya yang telah mengenal Yesus. Dukanya lenyap dan damai selamanya bila mengenal Yesus. Rasa gembira yang datang dari Yesus yang telah mengasihi kita. Ku kasih ternyata mengenal Yesus. Haleluya, amin. Rasa gembira yang datang dari Yesus yang telah mengasihi kita. Ku kasih ternyata mengenal Yesus. Haleluya, amin. Rasa gembira yang datang dari Yesus yang telah mengasihi kita. Ku kasih ternyata mengenal Yesus. Haleluya, amin. Amin. Dengan lagu yang disampaikan oleh para pendeta kita yang mereka sekarang ini masing-masing sudah berada di ladang pelayanan mereka masing-masing. Sangat gembira, sangat senang apabila berada di dalam tangan Yesus. Dan ya, saya percaya kita mempunyai pengalaman. Apabila kita menanam benih, apa saja yang kita tanam, maka berdekatan dengan benih itu akan tumbuh juga rumpai ataupun rumput. Dan kita mempunyai pelbagai cara untuk mengawal daripada rumput itu meninggi. Antaranya adalah kita akan menggunakan parang untuk kita panggil dia itu gumamas. Kita gumamas, kasih bersih. Kalau kita tanam padi bukit, dulu pengalaman kami gumamas padi bukit. Jadi untuk mengelakkan supaya padi itu akan terbantut dan padi itu akan lebih subur karena tidak ada lagi rumput yang tumbuh. Dan kadang-kadang apabila kita gumamas, kadang-kadang ada akar pada rumput tersebut yang masih tinggal di dalam tanah. Dan kalau hujan turun, saya melihat pertumbuhan rumput itu akan lebih cepat. Dan satu lagi kaedahnya adalah apabila rumput itu langsung dicabut sahaja akarnya. Langsung dicabut daun dan akarnya dan dibuang. Dan proses pertumbuhan semula rumput pada tanaman kita itu akan lebih lambat karena akar rumput itu sudah dicabut. Bagaimana agaknya di dalam kehidupan kita? Akan dibicarakan oleh pembicara kita pada Sabat ini. Bagaimana kita semua harus mencabut akar-akar kejahatan yang sedang mencengkam kehidupan kita. Harus dicabut itu supaya kita boleh memiliki kehidupan yang baru. Kehidupan bersama dengan Yesus. Mari kita menikmati lagu yang keempat, yaitu Pribadi yang Mengenal Hatiku. Dan saya sangat suka lagu ini, dan lagu ini disampaikan oleh Heria Cindra, satu channel yang saya mohon izin disiarkan daripada Indonesia. Jadi kita percaya hanya Tuhan yang kenal pribadi kita, di mana kita berakar dan di mana kita sedang bertumbuh. Adakah kita bertumbuh di dalam akar kerohanian, atau kita sedang bertumbuh di dalam akar kejahatan ataupun kepahitan? Kita nikmati dahulu lagu yang keempat ini. Dipersilakan.
hujan. Begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan menunggu-Mu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Tinggal dalam
kasih-Mu. Amin. Dengan lagu yang disampaikan oleh Saudari Heria Cindra, pribadi yang mengenal hatiku. Dan pada saat ini saya ingin bawa saudara dan saudari kita bersatu dalam doa seketika. Tuhan di sorga, pada sabat ini kami belajar tentang berakar di dalam kerohanian ataupun berakar di dalam kepahitan atau kejahatan. Kami ada dua jalan. Tuntunlah kami Tuhan, biarlah kami memilih jalan untuk bersama dengan Yesus yang mana kami akan terus berakar, terus kuat di dalam iman percaya kami. Sertai kami Tuhan, setiap apa yang kami nikmati di siaran Pemasih Media ini akan memberikan kekuatan nilai tambah di dalam kehidupan kerohanian kami saban waktu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini kita akan menikmati berita mision di Sabat yang ke-9 yang bertajuk Hari Penantian. Apakah hari yang kita nanti-nantikan pada saat ini? Ramai antara kita begitu merindukan hari tersebut, yaitu hari kedatangan Yesus yang kedua kali. Saudara dan saudari, apakah perkaitannya dengan cerita berita misi kita pada Sabat yang ke-9 ini, yang mana kisahnya diambil daripada kisah kehidupan Sukamaya dari negara Nepal. Mari kita menikmati hari penantian yang mana akan disampaikan oleh Saudari Cik Gladys Nisha Petir. Saya mau persilakan. Shalom, berita mision Sabat ini bertajuk Hari Penantian. Kisah Sukamaya dari negara Nepal. Kelahiran anak lelaki Sukamaya adalah satu saat yang gembira dalam hidupnya. Namun, bayi lelaki itu, Syam, tidak dapat bertahan lama. Apabila Syam berumur 8 bulan, dia menghidap penyakit cirit-birit. Sukamaya meminta suaminya memanggil Bomo untuk mendapatkan bantuan. Tiada dokter atau hospital berhampiran dengan kediaman pergunungan terpencil mereka. Setiap kali seseorang jatuh sakit, orang kampung akan memanggil Bomo itu. Ia kerana roh jahat, kata Bomo itu. Dia marah dengan keluarga awak. Anda perlu mengorbankan seekor babi untuk menenangkan roh tersebut. Tidak sempat mengorbankan seekor babi, bayi itu meninggal di pangkuan mereka ketika berbicara dengan Bomo itu. Insiden ini sangat mengejutkan Sukamaya. Dia pengsan dan tidak sadarkan diri selama 3 hari. Apabila dia bangun, dia enggan makan atau minum. Dia tidak ada keinginan untuk hidup. Suami dan jiran-jirannya berusaha untuk memujuknya. Mungkin nanti kamu akan memiliki anak lelaki yang lain, kata mereka. Setahun kemudian, Sukamaya melahirkan seorang anak perempuan. Dia menamakan gadis itu Syam, sama seperti anak lelakinya yang meninggal sebelum ini. Dia sangat gembira dan kini dia mempunyai alasan untuk terus hidup. Dia perlu hidup untuk anak perempuannya. Bagaimanapun, suami Sukamaya mula minum alkohol selepas kematian anak lelaki mereka. Tidak lama kemudian, keluarga itu mengalami masalah keuangan kerana suaminya kerap mengambil minuman keras. Sukamaya menjaga anak perempuannya dengan penuh kasih sayang sehingga Syam membesar dan berkawin pada usia 20 tahun. Syam berkawin dengan saudara jauh yang tinggal di pekan yang sama. Tragedi melanda kembali apabila Syam mengandung anak pertamanya.
komplikasi berlaku dan dia memerlukan bantuan perubatan segera. Pekan itu masih tidak mempunyai hospital, jadi penduduk bandar membawa Syam menaiki sebuah pengusung untuk membawanya ke bandar seterusnya. Tidak ada jalan raya bertar dan mereka harus membawanya selama 4 jam ke bandar tersebut. Setibanya di sana, Syam dimasukkan ke dalam ambulans dan bergegas ke hospital. Walau bagaimanapun, dia meninggal sewaktu dalam perjalanan. Pasangan itu menangis tanpa kawalan semasa pengebumian Syam. Kematian itu memberi tamparan hebat kepada Sukamaya. Dia dan suaminya mabuk alkohol dengan teruk. Kematian dan kegelapan menyelubungi mereka kembali. Ada seorang pendeta Masehi Advent hari ke-7 yang hadir semasa pengebumian Syam. Dia juga telah mendengar tentang kematian 2 anak tunggal pasangan itu dan dia memberikan kata-kata harapan kepada mereka. Pendeta itu membuka Alkitabnya dan membaca kata-kata Yesus. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Ayat Alkitab itu membingungkan Sukamaya. Dia tidak dapat memahaminya. Dia tertanya-tanya, bagaimana mungkin seseorang tidak pernah mati dengan percaya kepada Yesus? Melihat kepada kekeliruannya, pendeta itu membuka ayat Lukas 8 ayat 52 dan membaca kata-kata Yesus. Jangan menangis, dia tidak mati tetapi sedang tidur. Sukamaya berasa terhibur. Mungkinkah anak perempuannya Syam hanya tidur? Dia ingin tahu lebih lanjut. Beberapa hari selepas pengebumian, dia meminta pendeta itu untuk menerangkan ayat-ayat itu. Dalam salah satu sesi pembelajaran Alkitab, paderi bertanya, adakah Anda mahu melihat anak-anak Anda apabila Yesus datang? Mata Sukamaya berkelip terang. Ya, dia berseru. Dia memberikan hatinya kepada Yesus. Hari ini, Sukamaya adalah seorang Advent yang setia. Dia coba berkongsi harapan dengan suaminya, tetapi suaminya enggan mendengar. Ketagihan alkoholnya membawa kepada kematiannya. Sukamaya kini tinggal di rumah seorang diri, tetapi dia tahu bahwa dia tidak benar-benar keseorangan. Dia berkata, dia tinggal bersama Yesus. Dia gembira karena dia percaya bahwa Yesus akan datang dan membangkitkan anak lelaki dan anak perempuannya suatu hari nanti. Saya akan memeluk mereka karena mereka adalah anak kesayangan saya, katanya. Salah satu sebab saya menjadi seorang Kristen adalah karena saya berharap dapat berjumpa mereka lagi. Saya akan menunggu hari itu. Sebahagian daripada persembahan Sabat ke-13 suku ini akan membantu menubuhkan sekolah, di mana kanak-kanak boleh belajar tentang harapan Sukamaya di Nepal. Terima kasih atas kemurahan menyediakan persembahan Sabat ke-13 pada 30 Mac. Itu saja cerita mision kita, semoga Tuhan memberkati. Amin. Dengan berita mision yang sudah kita nikmati sebentar tadi, kita diperkuatkan daripada cerita kisah hidup Sukamaya. Dia dengan suaminya, mereka hidup bagaikan kata pepatah, sudah jatuh di timpa tangga. Anak mereka, anak lelaki mereka meninggal dunia. Selepas itu, anak lelaki, anak perempuan mereka yang mempunyai nama yang sama juga meninggal dunia. Tetapi kabar baik yang sudah dirasai oleh Sukamaya apabila seorang pendeta mengatakan bahwa anak mereka sedang tidur dan akan dibangkitkan pada hari kedatangan Yesus yang kedua kali,
inilah hari penantian yang ditunggu-tunggu oleh Sukamaya untuk dia bertemu dengan anaknya muka dengan muka. Seperti kita juga pada saat ini. Ramai keluarga kita, insan yang kita sayangi, yang sudah pergi dahulu, yang kita begitu rindui pada kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita ingin bertemu dengan mereka yang sudah pergi dahulu. Kita ingin menatap wajah mereka muka dengan muka yang sudah pergi dahulu. Mari kita menikmati dahulu lagu yang kelima. Lagu yang kelima ini disampaikan daripada YouTube channel Dambai Production, yaitu Bila Laut Kehidupanmu Bergelombang. Dan 4 orang anak gadis ini merupakan anak gadis daripada Pastor Jim Gabu yang merupakan pembicara kita pada Sabat ini. Mari kita menikmati lagu Bila Laut Kehidupanmu Bergelombang. Dipersilakan. Bila laut kehidupanmu bergelombang, bila tawar hati dan rasa tak senang, hitung satu-satu segala berkat-Mu dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Apakah berat hatimu serta risau? Apakah berat salibmu di pundakmu? Hitung berkat-Mu meski hatimu berat, kau kan bergema dan tak lagi penat. Hitung satu-satu berkat-Mu yang diberikan Tuhan tiap waktu. Satu-satu hitung berkat-Mu dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Dalam kesusahan dan pencobaan, ingat kelepasan Tuhan memberikan, dan malaikat Tuhan juga menjaga sepanjang perjalananmu dalam dunia. Hitung satu-satu berkat-Mu yang diberikan Tuhan tiap waktu. Satu-satu hitung berkat-Mu dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Dan lihatlah kasih Tuhan padamu. Amin, dengan lagu yang disampaikan oleh anak-anak gadis Pastor Jim dengan istrinya. Dan ya, kita sebentar lagi akan menikmati firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Pastor Jim Gabu bersama dengan ahli keluarga sewaktu mereka datang ke gereja kami di gereja SD Puhus, Tamparuli. Dan saya telah merakam khotbah ini dan saya mau mengungsikan sekali lagi khotbah ini kepada saudara dan saudari. Sudah pastinya tentang berakar, dan akan ditekankan di sini adalah berakar di dalam kepahitan ataupun di dalam kejahatan. Tetapi kita juga dituntut untuk berakar di dalam kebenaran, yaitu hidup bersama, berjalan bersama dengan Yesus setiap hari. Dan khotbah ini akan disampaikan oleh Pastor Jim Gabu, dan kita tahu Pastor Jim Gabu merupakan pengarah penerbitan bagi MAUM. Jadi mari kita menikmati firman Tuhan pada Sabat ini, dan sudah pastinya ada sesuatu perkara yang boleh kita pelajari daripada
firman ini untuk menjadi panduan di dalam kehidupan kita. Namun, saya bawa kita dalam doa terlebih dahulu. Tuhan di sorga, siapkan hati kami Tuhan, karena sebentar lagi kami mau mendengar firman Tuhan yang sudah disampaikan, disediakan oleh pendeta kami, Pastor Jim Gabu, untuk menjadi tontonan, dilihat dan didengar. Dan biarlah message ini jelas dan melekat di dalam pikiran hati kami untuk kekuatan rohani kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pada saat ini, saya mempersilakan kita menikmati khotbah daripada Pastor Jim Gabu. Dipersilakan. Nyamuk adalah salah satu serangga yang kecil, tetapi dia berpotensi untuk membunuh mangsanya kalau tidak segera dirawat. Saya adalah salah seorang mangsa yang nyaris maut. Kalau hidup pun mungkin saya kurang siuman, dan mungkin saya tidak pernah lagi menginjak kaki di gereja-gereja karena saya akan berada di tempat-tempat orang yang di luar. Oleh karena nyamuk malaria ini berlaku 40 tahun yang lalu atau 40 tahun yang lalu pelayanan kami di bagian Merak Barat. Tetapi oleh kasih karunia Tuhan melalui obat yang telah diberikan oleh perubatan klinik di Kota Marudu, hospital yang lama ya, bukan di hospital sekarang ini, telah membuat saya kembali walafiat, sehat. Siapa yang pernah menjadi mangsa malaria di sini? Oh, pernah ya. Terima kasih. Jadi bagaimana rasa obat? Sangat pahit, sangat pahit. Itu kan, sangat pahit. Sangat pahit. Tetapi kepahitan itulah yang membuat kita kembali sembuh. Tahukah saudara bahwa ada kepahitan hidup yang boleh membunuh rohani kita. Kalau obat malaria itu pahit tetapi dia boleh menyembuhkan kita, ada kepahitan dalam hidup kita yang boleh membunuh saudara dan saya melalui area spiritual ataupun rohani. Kita lihat apakah definisi pengertian pahit? Ya, ternyata dalam dua kamus yang saya baca, bahasa Indonesia dan kamus Dewan Malaysia, definisinya hampir sama. Untuk bahasa Indonesia dia katakan bahwa kepahitan itu adalah perihal pahit atau rasa pahit atau kesukaran dan kesusahan. Sementara kamus Dewan pula mengatakan bahwa kepahitan itu adalah kesusahan atau perihal pahit, kegetiran, penderitaan, dan yang sewaktu dengannya. Jadi untuk supaya kita boleh mengerti lebih dalam tentang kepahitan, ya, atau bitterness dalam bahasa Inggrisnya, kita perlu mengenal, kita perlu kenal pasti akar ataupun ya akar umbi daripada kepahitan. Akar, kita lihat itu akar daripada kepahitan ini. Dalam bahasa yang lain, istilah kepahitan itu ialah trias pakria, yang mengatakan bahwa akar pahit itu adalah istilah yang merangkumi iri hati, benci, dendam, dengki, sakit hati.
Mari kita baca Alkitab kita. Let's open up the Bible. Mari kita baca Alkitab kita dalam Ibrani pasal 12 ayat 15. Saya tidak paparkan, saya mau kita membaca Alkitab kita dalam Ibrani 12 ayat 15 atau Hebrew chapter 12 verse 15. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit, yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Ibrani 12 ayat 15. Di sini penulis buku Ibrani menyatakan bahwa akar yang pahit akan menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Jadi keberadaan akar pahit ini malah lebih mengerikan daripada segala virus yang sewaktu dengan corona. Ya, virus corona boleh diketahui simptomnya. Dan biasanya kalau tiada komplikasi penyakit dalam tubuh seseorang itu, dia boleh sembuh. Namun kepahitan di dalam hidup kita adalah wabak rohani tanpa kuman atau virus. Jika tidak dirawat, jika tidak dicabut akal kepahitan itu dalam hati kita, dalam hidup kita, dia bukan hanya mengancam fisikal kita, tetapi kerohanian seseorang, mengancam hidup kekal atau keselamatan orang itu sendiri. Saudara, semua orang, tidak kira siapa, lelaki, wanita, orang tua, muda maupun kanak-kanak, berpotensi, ya, tidak terkecuali berpotensi untuk mendapat wabak rohani ini, ya, kepahitan ini. Dan yang celakanya, seringkali kobasan tepinai. Seseorang itu tidak sadar kalau dia sedang menyimpan akar pahit dalam dirinya. Akar pahit sangat merugikan, bahkan menghancurkan pertumbuhan iman dan pelayanan seseorang. Impak negatif yang ditimbulkan oleh akar pahit membuat seseorang itu tertekan, ya, terpepet dalam bahasa Bandungnya. Terpepet, maksudnya terpepet di sini adalah keadaan yang sangat sulit sehingga tidak dapat berbuat apa-apa, tidak mampu berbuat apa-apa, dilukai, dikecewakan, ditinggalkan, dan akhirnya dia mengendap dan tertanam selama bertahun-tahun, bahkan seumur hidup seseorang. Apa penyebab dari akar pahit yang saya sudah jelaskan tadi? Sering mungkin kita menerima perlakuan yang agresif, kemarahan yang terpendam, pelecehan seksual pada masa kecil. Ini adalah antara penyebab, atau kekerasan fisik yang berlaku di sekolah atau di tempat-tempat yang lain. Perasaan tertolak secara psikologis, diskriminasi antara ras, ya, antara ras dan gender, dan tidak kurang juga ini perselingkuhan suami atau istri. Perselingkuhan suami atau istri, semua ini adalah kepahitan. Kita lihat contoh dalam Alkitab. Orang yang menyimpan akar kepahitan dalam hidup dia. Di dalam Kejadian pasal 4 ayat yang pertama hingga ayat 16. Diceritakan di sana mengenai Kain.
titik atau pokok permasalahan antara Kain dan Habel adalah menyangkut tentang persembahan atau offering Kain yang ditolak oleh Tuhan. Sedangkan persembahan adiknya Habel diterima oleh Tuhan. Lalu kemudian di dalam Kejadian 4 ayat yang kelima menyatakan, hati Kain sangat panas dan mukanya muram. Saya boleh gambarkan muka yang muram seperti dalam gambar ini. Ya, kalau hati kita sudah panas atau ya mau mendidih, saudara, setan sedang bersukaria, siap mau merasuki orang tersebut. Dan itu yang berlaku kepada Kain. Kain merasa dipermalu, terkilan, kecil hati pun ada, dan menganggap bahwa Tuhan itu tidak adil. Ramai orang Kristen yang seperti itu. Kenapa? Disebabkan oleh kepentingan diri yang semakin tebal atau masih tebal kepentingan dirinya. Dan sikap ini muncul karena Kain melihat dari kacamatanya sendiri, bukan dari sisi pandang Tuhan. Dan Tuhan datang kepada Kain. Mengapa hatimu panas? Mengapa mukamu muram? Tuhan datang mencari Kain. Namun Kain membiarkan amarah. Dia biarkan kemarahan itu menguasai jalan pikirannya, sehingga dia mengundang dosa ke dalam hatinya. Itu sebab jangan pernah membiarkan amarah menguasai hati kita. Karena bila-bila setan akan datang merasuki kita. Apa yang berlaku kepada Kain? Hati yang panas menimbulkan amarah yang hebat. Dan puncaknya Kain membunuh Habel, adiknya, dalam Kejadian 4 ayat yang ke-8. Kain membiarkan akar kepahitan tertanam dan tumbuh dalam hatinya. Dia tidak mau menerima nasihat Tuhan ketika Tuhan melawat dan memberi peringatan kepadanya. Dia sengaja menjauhkan dirinya dari kasih karunia Tuhan. Kita boleh melihat tokoh yang lain. Esau. Ini dalam Kejadian pasal yang ke-25, pasal yang ke-27. Dan kita perhatikan di dalam kejadian itu, sejak masih dalam kandungan ibu mereka itu Rebeka, Esau dan Yakub sudah menunjukkan perseteruan yang hebat, permusuhan yang hebat. Dan kita lihat skenario di sini, Ishak lebih menyayangi Esau, sementara Rebeka condong mengasihi Yakub. Itu kita tahu cerita tersebut. Ketika skenario yang diatur oleh Rebeka untuk merampas hak kesulungan dari Esau, itu telah menimbulkan kekecewaan dan kepahitan bagi Esau. Dampak negatif dari akar kepahitan di hati Esau tidak hanya berakibat buruk kepada kedua pribadi itu, tetapi terhadap keturunan mereka. Kejadian 31 ayat 1, dia mengatakan bangsa Edom itu merupakan keturunan Esau, berseteru dengan keturunan Yakub, Israel. Kita lihat apa yang sedang bergolak di sana. Kita lihat Gaza di sana. Pergolakan antara Israel dengan keturunannya Esau sedang berlaku sampai sekarang. Ini, saudara, karena kepahitan yang tertanam di hati orang tersebut. Saudara-saudara Yusuf, Rubin, Simeon, siapa lagi? Levi, Yehuda, Iskahar, ya, Zebulon, dan Naphtali, Gad, Asher, dan Benjamin.
Dalam Kejadian pasal yang ke-37, 4, 8, dan 11. Mereka benci terhadap Yusuf karena adanya pilih kasih oleh ayah mereka, Ishak, ya, ayah mereka Ishak. Ingat Bapak, Ibu, saudara-saudara, jangan sampai ada pilih kasih dalam rumah tangga. Jangan sampai seperti yang dilakukan oleh Ishak. Nanti sejarah keluarga Yakub akan berulang dalam keluarga kita. Jangan ada pilih kasih terhadap anak, cucu, dan sebagainya. Menantu atau anak menantu dan sebagainya. Kita harus melihat mereka sebagai anak kesayangan yang disayangi. Demikian juga dengan Raja Daud dan cerita bersama dengan Saul. Saul pada waktu itu sangat marah dan mau membunuh Daud. Kenapa? Karena dengan hanya satu slogan dikatakan Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Jadi Saul ini ngapang-anakan, rasa terkilan, kecil hati, kan dia king, dia raja. Tetapi apa yang berlaku? Itulah dia mau membunuh seseorang. Contoh tokoh Alkitab yang tidak mau menyimpan kepahitan dalam kehidupan. Yusuf. Yusuf ketika di Mesir, dia tidak balas dendam kepada saudara-saudara yang telah menjual atau mereka satu peristiwa ataupun kehidupan pahit kepada Yusuf. Dia telah benar-benar, Yusuf telah benar-benar memelihara hubungannya dengan Tuhan. Dia telah mengizinkan Roh Kudus sepenuhnya menyelimuti dia. Demikian juga dengan sikap Daud terhadap Saul. Daud katakan, aku tidak akan menjamah tuanku sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Kita lihat Daud tidak menjamah atau membunuh Saul walaupun dia ada kesempatan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apabila mungkin kita tidak senang dengan diakon, diakonis, atau pastor, elder, oleh karena mungkin perlakuan dan sebagainya. Tetapi mereka itu semua diasingkan, semua sudah diurapi Tuhan. Hati-hati, memperlakukan orang yang diurapi Tuhan, biar dengan kata-katamu atau perlakuanmu. Ingat apa yang berlaku kepada Harun dan Miriam apabila mereka mengatakan tentang Musa sesuatu dalam hati mereka, mereka mendapat tulah atau kutuk yang mereka tidak harapkan. Jadi hati-hati saudara-saudara, para elder, diakon, diakonis yang sudah diurapi oleh Tuhan adalah orang-orang yang kita harus hormati seperti Daud menghormati Saul. Demikian juga dengan Stefanus. Kita tahu cerita itu. Stefanus ketika direjam batu, Stefanus dia katakan, ampunilah mereka itu Tuhan, karena mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Stefanus tidak menyimpan kepahitan. Stefanus menyayangi, mengasihi orang berdosa, tetapi membenci dosa-dosa itu. Bagaimana kita mengatasi kepahitan? Setiap orang yang masih menyimpan akar pahit dalam kehidupannya pasti belum mengenal Yesus secara benar, atau orang itu masih hidup di luar Yesus. Mustahil seseorang yang telah bertobat, yang telah dilahirkan kembali, tetap menyimpan dan memiliki akar pahit di dalam hati mereka. Alkitab berkata, you must be born again. Hati perlu disunat.
Dan proses ini hanya boleh dilakukan oleh Yesus Kristus melalui Roh Al-Kudus. Pengakuan dosa, pertobatan itu akan membuka jalan bagi Roh Al-Kudus mendiami saudara dan saya. Sekaligus membersihkan kita dari semua roh kedagingan, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir-sihiran, permusuhan, dan pesta pora, dendam kesumat, atau kebencian yang tak kunjung reda, tiada noktahnya. Lalu kita gantikan dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, pengampunan, dan penguasaan diri. Dan menurut Alkitab, tidak ada hukum yang dapat menentang semua perkara ini. Jadi Ellen White atau Ron Nubuat katakan dalam pikiran, karakter, dan kepribadian muka surat 335, dia katakan seperti ini. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Akar kepahitan yang telah menghalang tanaman kasih harus dicabut dan dibuang. Cacat-cacat tabiat, rasa tidak bersyukur kepada Allah, pikiran jahat, perkataan jahat, dan sikap dingin terhadap saudara-saudara harus ditinggalkan. Ketika dosa-dosa ini diakui, mereka diampuni. Amin, saudara. Jalan keluar dari akar pahit, kita rela mau diampuni oleh Tuhan. Karena di dalam buku Matius 6 ayat 14 hingga 15 katakan, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan seseorang, Bapamu di sorga akan mengampuni kamu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni. Jadi menurut Yesus, pengampunan itu hanya dapat diraih, hanya kita dapat apabila kita mengampuni seperti Bapa kita di sorga. Dan perkara ini hanya Yesus yang dapat menyanggupkan saudara dan saya melakukannya. Di luar Yesus, semua usaha kita akan sia-sia. Ketika saudara dan saya sadar bahwa seseorang itu tidak layak mendapat pengampunan, disitulah saat yang tepat kita harus mengampuni, atau dia harus diampuni. Sebab tidak adil rasanya, saudara, kalau kita hanya mau diampuni tetapi kita sendiri tidak mau memaafi. Ada orang yang berkata seperti ini, saya mengampuni kamu tetapi saya tidak akan melupai apa yang kamu sudah lakukan. Saya memaafi kamu tetapi saya tidak akan pernah saya tidak akan pernah lupa apa yang kamu sudah lakukan. Tetapi itu bukan pengampunan namanya, saudara-saudara. Pengampunan itu ialah kita mengampuni dan melupakan. Amin. Jangan ungkit-ungkit lagi. Kalau diungkit lagi itu bukan pengampunan namanya. Lebih baik berdoa, bertobat, saudara-saudara. Yang kedua, kendalikan amarah. Efesus 4 ayat 26-27. Sekali lagi jemaat, kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Sidang Tuhan yang dikasihi, iblis sadar bahwa waktunya sudah suntuk. Siang malam dia usahakan agar kepahitan seperti amarah sentiasa meletus di dalam hati kita.
Dia mau menjauhkan saudara dan saya daripada kasih kurnia Tuhan. Karena dengan cara demikian, iblis dapat mengawal kita. Sebagai satu testimoni atau satu kesaksian, ada seorang gadis, ini cerita benar yang saya pernah alami bersama pada waktu pelayanan. Gadis ini menderita begitu ngeri sekali gara-gara sang ayah menyimpan kepahitan atau sihir atau jimat di dalam rumah atau dalam kehidupannya. Kami telah datang ke rumah itu. Tetapi sebelum kami lanjutkan dengan nyanyian dan doa, saya terpanggil untuk bertanya kepada sang ayah daripada gadis tersebut. Saya bilang sama beliau, tolong akui, sekiranya kamu ada menyimpan sesuatu, tolong itu dikeluarkan. Pada mulanya dia bingung dan dia tidak mengaku. Saya jelaskan, ada jimatkah yang kamu sedang pegang, simpan dalam rumah ini? Saya terus terang. Dan akhirnya ayah itu katakan, iya pastor, saya ada jimat, saya ada simpan. Lalu saya bilang, keluarkan itu. Keluarkan dan bagi, dan kita akan bakar itu. Oleh karena itulah yang menyebabkan anak kamu ini menderita. Setan mau anak kamu menderita. Mana yang kamu mau? Dia terus menderita atau kamu pegang jimat-jimat tersebut? Lalu orang itu dia pergi ke biliknya. Dia ambil itu bungkusan-bungkusan, lalu banyak kertas di sana, dan dia katakan, ini pastor, tolong dibakar. Lalu saya dan LD waktu itu mengambilnya, pergi ke satu tempat di mana orang itu dia tidak tahu di mana. Dia katakan, saya akan bakar ini, dan sudah dibakar. Kami mengambil beberapa jam untuk memastikan bahwa jimat itu sudah terbakar dan tidak ada lagi termasuk batu lasit yang ada di situ. Kita hancurkan. Saudara, setelah itu dibakar, gadis ini kembali sehat, tidak dirasuki setan lagi. Jadi saudara-saudara, ingat, kada doharoh diantara nununopo iman toko igit-igitai gimat. Mungkin, oh pastor saya tidak ada. Tetapi ingat, kalau kamu cemburu atau membenci seorang, itu sama dengan menyimpan jimat juga. Jadi jangan ada cemburu, jangan ada benci, jangan ada iri hati. Karena itu sama dengan jimat. Dan itu sebabnya porak-poranda kehidupan kita. Dia akan serang kita. Jadi itu sebab kita harus cabut semua itu dan berikan kepada Tuhan. Jangan membalas dendam. Roma 12 ayat 17. Cara untuk mencabut seterusnya. Mari kita baca 1, 2, 3. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Ikuti teladan Yusuf yang tidak berdendam atau menyimpan kepahitan. Saya bersyukur sekali kepada Tuhan. Dia telah membantu saya secara pribadi mencabut semua akar pahit dalam hati saya, sehingga saya merasa damai, senantiasa boleh tidur malam dengan penuh damai, karena Tuhan yang
memberikan nikmat itu kepada saya. Saudara dan saya juga demikian. Kalau kamu tidak dapat tidur, mungkin ada lagi sesuatu yang Tuhan tuntut untuk diserahkan. Berikan kepada Tuhan. Anda akan mendapat kedamaian. Segera berdamai. Matius 5 ayat 23-24. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu. Mari kita berdamai antara satu sama lain. Berdamailah juga dengan dirimu sendiri, Topinaingai. Terlebih berdamai dengan Tuhan. Karena damai sejahtera itu Tuhan sudah janjikan untuk dia beri. Dan yang kedua terakhir di sini, buang akar kepahitan itu. Efesus 4 ayat 31 kita baca sama. Segala kepahitan, kegemaran, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Jadi saya tersasul tadi kegeraman, bukan kegemaran, ya. Kegeraman. Jadi itu harus dibuang. Perkara yang dibuang itu namanya sampah. Firman Tuhan katakan demikian. Juga segala kejahatan itu adalah sampah, bukan hanya untuk dibuang, malah dilupus musnahkan sama sekali dari kehidupan kita. Dan yang terakhir, hiduplah dalam kasih kurnia Tuhan. Ibrani 12 ayat 15 kita sama-sama baca. Jagalah supaya jangan ada seorang pun yang menjauhkan diri dari kasih kurnia Allah, agar jangan tumbuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Saudara, agar kita tidak rusuh atau menyusahkan orang serta mencemarkan atau menajiskan, mari selalu mendekat dan mengalami kasih karunia Tuhan setiap waktu, setiap saat. Seperti ketika kita menikmati hadirat Tuhan sebagai ajakan dan rayuan penuh mesra. Sekali lagi saya mengingat setiap kita, termasuk diri ini, untuk menyimpan akar pahit itu sama dengan menyimpan kejahatan dan dosa. Jadi maksud saya, jangan sekali-kali ada kepahitan dalam hidup kita. Sebab menyimpan kepahitan itu sama dengan menyimpan kejahatan dan dosa. Dosa itu yang membuat hubungan kita dengan Tuhan, doa kita kepada Tuhan tidak terdengar oleh Tuhan karena dosa. Jika dosa tidak disesali, tidak ditinggalkan, akan membawa maut. Oleh itu saudara-saudara, jangan biarkan akar pahit bertumbuh dalam hidup kita. Yesus akan datang segera. Tuhan memberkati. Inilah doa saya. Amin. Amin dan puji Tuhan. Message yang sangat baik. Karena kita berada di akhir zaman yang terlalu banyak sekali pergumulan pencobaan yang datang. Setan berusaha untuk menjatuhkan kita. Setan mahu untuk supaya kita berakar di dalam perkara-perkara yang tidak baik, dalam perkara-perkara yang najis, yang berdosa. Namun Tuhan menuntut kita, membawa kita keluar daripada perhambaan dosa ini. Dan marilah kita hidup dengan lebih kuat dalam kerohanian kita, dalam kehidupan kita setiap hari. Jika kita mula berakar di dalam kepahitan, di dalam
kejahatan, di dalam perkara yang tidak baik. Marilah kita cabut akar itu dan marilah kita bertumbuh di dasar, di tanah yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Hiduplah sesuai dengan rencana Tuhan. Hiduplah dengan sesuai dengan perintah-perintah Tuhan. Saudara-saudara, terima kasih kepada Pastor Jim Gabu dengan khotbah yang sudah kami nikmati di gereja SD Puhus, dan kini Anda telah menikmatinya di siaran ulangan khotbah ini di Pamasi Media. Puji Tuhan, dan kita semua sudah diberkati. Dan mari kita menikmati lagu yang terakhir, Pelangi Sehabis Senja. Ya, pelangi sehabis senja ataupun pelangi selepas hujan. Pelangi ini adalah gambaran tentang satu kehidupan yang indah, yang sangat menarik. Jadi marilah kita hidup dalam keadaan yang indah, yang menarik di mata Tuhan, karena kita sudah memilih untuk berakar di dalam Yesus Kristus. Saat ini kita akan mempersilakan Fitjoy Jeklon, Kolisi Sanda, dan juga Evion Niz, dan yang lagu Pelangi Sehabis Senja. Dipersilakan.
Amin. Dengan lagu yang sudah kita nikmati sebentar tadi. Saat ini untuk doa menutup siaran Pemasih Media, mari kita berdoa sekali lagi. Tuhan di sorga, terima kasih dengan pimpinan-Mu kepada kami satu persatu. Hari demi hari kami akan melangkah di dalam kehidupan kami. Biarlah setiap langkah kami dipimpin oleh-Mu ya Tuhan. Kami dipenuhkan dengan Roh Kudus untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, dan kami bertumbuh secara rohani untuk terus berakar di dalam kebenaran ini. Apabila kami melakukan kejahatan, ampunilah dosa kami ya Tuhan. Biarlah kami serta-merta diingatkan dan ditegur bahwa kami harus mengutamakan Tuhan di dalam hidup dan melawan segala kuasa kegelapan yang datang di dalam kehidupan kami secara pribadi, dalam keluarga, dan juga jemaat kami secara amnya. Terima kasih ya Tuhan, dengan pimpinan-Mu, apa yang sudah kami nikmati di siaran Pemasih Media ini, biarlah akan berakar di dalam kerohanian kami. Yang baik kami jadikan teladan, yang tidak baik itu kami akan jadikan sepadan, dan kami mau elakkan itu. Dan biarlah kami hidup sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita akan berjumpa lagi di Sabat depan, Sabat yang ke-10. Dan Sabat yang ke-10 ya, pada Sabat ini ya, pada esok hari ini adalah hari Jumat. Ketika saya membuat rekaman ini di tengah hari, pada hari Sabat ini, rombongan daripada beberapa gereja yang dikenali sebagai Companion Group yang diketuai oleh Elder Nelmon daripada gereja SD Kopungit akan melayani di gereja SD Puhus. Dan di samping itu, pada waktu petangnya nanti, kami akan mengadakan beberapa buah rakaman, termasuklah rakaman khotbah yang akan kita nikmati di Sabat yang ke-10. Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada semua video yang sudah direkam. Tuhan memberkati, biarlah talenta kita akan terus bergemerlapan dan terus digunakan untuk pekerjaan pelayanan Tuhan. Kita akan jumpa lagi di Sabat depan, Pemasih Media menjangkau dunia. Shalom, selamat hari Sabat, dan kita jumpa lagi. Bye-bye.